Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Dwi Andriani dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu sosial budaya. Di pembahasan ini kita akan membahas pengertian ilmu, lalu persyaratan ilmu, esensi konsep dasar ilmu sosial, dan esensi konsep dasar ilmu budaya. Yang pertama, pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti, dan mengetahui. Secara sederhana, ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar memperoleh rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya. Maksud dari kalimat tadi itu yaitu setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian tertentu. Ilmu lebih mengkhususkan diri pada kejelasan konsep yang dikaji secara khusus, lebih sempit dan mendalam. Hal ini untuk memudahkan para pencari ilmu untuk memfokuskan diri dalam bidang yang dikaji. Ilmu bukan segera pengetahuan, tetapi ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji kebenarannya. Menggunakan metode tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga menghasilkan suatu konsep ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain ilmu, kita juga terdapat kata yang selalu berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu hal yang diketahui melalui tangkapan panca indera, rasio, firasat, intuisi, dan pengetahuan sikap. Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tetapi semua ilmu adalah pengetahuan. Lalu persyaratan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan khusus di mana seseorang mengetahui apa penyebab suatu dan mengapa. Contohnya ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangan dibatasi ke dalam hal yang bahani, material saja, atau ilmu psikologi yang bisa meramalkan perilaku manusia yang membatasi ruang lingkup pandangannya dalam segi umum dan perilaku manusia yang konkret. Berkenaan dengan contoh ini, ilmu menjawab pertanyaan tentang berapa jauh matahari dari bumi, atau ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi sesuai untuk menjadi seorang perawat. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa tidak semua pengetahuan dapat untuk dijadikan ilmu. Ada yang persyaratan ilmiah sesuai dengan dapat disebutkan suatu ilmu. Persyaratan tersebut diantaranya 1. Objektif. Suatu dapat disebut ilmu jika sesuatu tersebut dicari dan diteliti secara mendalam sehingga menghasilkan suatu keputusan yang kebenarannya bersifat objektif dan dapat diterima oleh semua orang, serta subjek yang ditelitinya nyata. Selain itu, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah, jadi bukan hanya kesimpulan yang diambil secara subjektif atau oleh peneliti atau subjek penunjang penelitian saja. Lalu Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos yang berarti cara atau jalan. Dalam menentukan suatu ilmu harus memiliki cara yang valid dalam kemungkinan adanya penyimpangan dalam ilmu yang telah teruji kebenarannya tersebut. Secara umum, metodis adalah metode ilmiah untuk menguji kebenaran suatu ilmu. Sistematis. Suatu ilmu harus bersifat sistematis. Hal ini dimaksud agar objek dari suatu ilmu tersebut dapat terurai secara teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut ilmu itu sendiri. Lalu universal. Jelas dalam menentukan suatu ilmu tertentu harus memiliki sifat universal. Hal ini untuk menentukan ilmu tersebut dapat digunakan secara luas atau tidak, seperti ilmu matematika dan ilmu fisika yang memiliki rumus yang valid sehingga
di belahan dunia manapun, ilmu tersebut dapat digunakan dan dapat diterima secara luas. Selain syarat di atas, syarat yang disebutkan tadi berdasarkan pandangan filsafat ilmu dalam buku Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, menurut Asti Mokrianto mengemukakan bahwa sesuatu dikatakan ilmu bila memenuhi syarat secara ontologis dan epistemologis dan aksiologis. Berikut merupakan penjelasannya. 1. Setiap ilmu lebih memenuhi syarat secara ontologis apabila ilmu tersebut memiliki objek studi yang jelas. Objek yang dijadikan bahan studi hendaknya dapat diidentifikasi, dapat diberi batas-batasan, dan dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi itu hendaknya dapat tidak identik dengan objek studi yang dari ilmu lain, bukan pinjaman dari ilmu lain. Itu ia haruslah mandiri dan tidak bergantung pada ilmu lain. Lalu sebuah ilmu memenuhi syarat secara epistemologis bila ilmu tersebut mempunyai pendekatan dan metodologi sendiri mengenai bagaimana atau dengan cara apa ilmu itu disusun, dibina, dan dikembangkan secara sepantasnya, bahwa pendekatan dan metode yang digunakan cocok dengan sifat hakiki dari objek studinya sendiri. Lalu sebuah ilmu memenuhi syarat secara aksiologis bila ilmu tersebut dapat menunjukkan nilai-nilai teoritis, hukum-hukum, generalisasi, kecenderungan umum, atau konsep-konsep yang kesimpulannya yang logis, sistematis, dan saling berkaitan. Di dalam teori atau konsep yang tidak dapat tidak terdapat kekacauan pikiran atau pertentangan kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam merumuskan suatu ilmu tidak dapat dilakukan secara instan dan apa adanya, tetapi harus dikaji lebih dahulu, atau ilmu tersebut benar-benar suatu ilmu atau hanya yang pengetahuan yang untuk diri sendiri saja. Lalu esensi dan konsep ilmu sosial. Nah, sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah sifat filosofia. Dari filsafat lahirlah 3 cabang ilmu pengetahuan, yaitu social science, ilmu sosial meliputi sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Lalu kedua, natural science, ilmu alam meliputi fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Lalu 3, humanities atau ilmu-ilmu budaya seperti bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Nah, ilmu pertama yang dibahas adalah ilmu sosial atau social science. Struktur dari ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial tersusun dalam 3 tingkat, dari yang paling sempit hingga yang paling luas, yaitu fakta, konsep, dan generalisasi. Secara garis besar, fakta adalah kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Yang dimaksud konsep yaitu suatu yang tersimpan dalam suatu pemikiran, ide, atau gagasan. Sedangkan generalisasi yaitu kenyataan tentang hubungan antara konsep. Nah, dari esensi dari ilmu-ilmu sosial mempelajari tindakan manusia yang berlangsung dalam proses kehidupan. Dalam budaya penjelasan mengapa manusia berperilaku seperti apa yang mereka lakukan. Ilmu-ilmu sosial belum mempunyai kaidah dan dalil yang tetap yang diterima oleh sebagian besar masyarakat, karena yang menjadi objeknya adalah masyarakat manusia yang selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Di dalam rumpun ilmu sosial terdapat objek-objek diantaranya sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar manusia dalam konteks sosial. Dari objek formal dari sosiologi adalah interaksi atau hubungan antara manusia yang hidup dan dalam kelompok-kelompok tertentu. Lalu yang kedua adalah antropologi, merupakan ilmu sosial yang mempelajari aspek kebudayaan yang ada tindakan di dalam masyarakat.
Objek formal dari antropologi adalah kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Lalu, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek kebutuhan manusia untuk memenuhi keperluan jasmani manusia. Objek formal dari ilmu ekonomi adalah kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Lalu 4. Hukum adalah ilmu sosial yang memperhatikan perilaku manusia menurut ketentuan atau aturan yang berlaku di dalam suatu kelompok masyarakat. Objek formal dari ilmu hukum ini adalah perilaku manusia dalam mematuhi tata tertib yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan keamanan, keadilan di dalam masyarakat. Lalu yang kelima adalah komunikasi, merupakan ilmu yang tentang aspek kenyataan manusia dalam konteks sosialnya. Objeknya ada objek formal dari ilmu komunikasi ini adalah penyampaian pesan antara encoding pemberi pesan dan penerima pesan decoding. Lalu politik merupakan ilmu sosial yang bergelut dalam aspek kekuasaan, khususnya dalam masalah kenegaraan dan kenegaraan dan pemerintahan. Objek formal dari ilmu politik ini adalah kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Lalu selanjutnya adalah esensi dan konsep dasar ilmu budaya. Budaya merupakan hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa dari filsafat telah lahir 3 cabang ilmu. Salah satunya adalah ilmu budaya, humanistik. Secara sederhana, ilmu budaya dasar adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Menurut Ridwan dan Eli mengungkapkan bahwa terdapat objek formal dari ilmu-ilmu yang berada dalam ruang lingkup ilmu-ilmu budaya humaniora adalah sebagai berikut. Pertama, filsafat sebagai ilmu merupakan cara berpikir yang kontemplatif atau perenungan, radikal atau mendalam sampai ke akar-akarnya. Lalu sistematis dan universal. Lalu yang kedua adalah bahasa objek formal. Bahasa objek formalnya objek formalnya kelompok manusia yang menggunakan bahasa tersebut dalam konteks lingkungan dan konteks lingkungan sosial budaya. Lalu yang ketiga adalah psikologi. Objek formalnya tentang jiwa manusia, baik macam-macam gejalanya, proses maupun latar belakangnya. I think that's enough. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.